Halo guys, ketemu lagi dengan gue Iqfar dari Alex Indonesia. Nah, langsung aja ya. Kalau di 3 episode berikutnya, ya bahkan ada 2 episode dan 1 yang udah agak lama, gue udah pernah bahas 3 tablet ini, yaitu adalah Fake A15 Pro, A30, dan VK1060. Nah ini sebenarnya ketiganya ini ada di kelas yang sama, yaitu kelas size medium. Ya, range harganya juga 500-an semua, ya plus minus. Nah ini harganya segini, ini segini, dan ini segini. Itu harganya, ya. Tuh kan harganya masih di range yang nggak jauh beda. Berarti kita bisa simpulkan bahwa kelasnya sama. Kenapa bisa gue bilang sama? Karena ketiganya punya working area yang bukan kurang lebih malah sama persis, 10 kali 6 inch, ya. Working area ketiganya, walaupun tebelnya sama dimensi fisiknya beda-beda tipis lah, nggak jauh-jauh banget. Tapi working areanya punya size yang sama, yaitu tadi 10 kali 6 inch. Kemudian harga juga berada di range yang gak jauh-jauh beda amat. Oke? Nah itu dia. Nah tiganya mau kita compare langsung ya, trio Fake ini. Manakah kira-kira dari ketiga ini yang dirasa paling cocok buat kebutuhanmu? Nanti kamu teman-teman bisa simpulkan sendiri ya dari ketiga tablet ini. Oke? Langsung aja kita ke tablet yang pertama. Nah, ini dia, pertama yang kita bahas adalah Fake A15 Pro. Yang satu lagi tuh VK1060. Ya, tapi pertama yang kita bahas adalah Fake A15 Pro ya. Sekarang tapi setahu gue sebelumnya memang ada namanya A15 doang. Tapi kayaknya udah nggak dijual. Yang dijual sekarang adalah A15 Pro ya. Kita mulai dari bahas kardusnya dulu ya. Ya sebenarnya kalau kardus ya hampir sama sih bentuknya semua ya. Ini warna putih. Ya, kemudian nggak ada gambar tablet di depannya, tapi diisi sama gambar ilustrasi, ya, ilustrasi gambar anak gadis lagi di depan semak-semak, ya, depan tanaman. Oke. Kemudian ada tulisannya A15 Pro battery free pen tablet. Ini, oke. Di sini ada barcode. Di sini juga sama, bawahnya standar lah kardus. Ya, ada fake sama fake. Oke. Dalamnya yang nggak usah gue kasih ada kartu garansi sama kartu driver sama manual, ya, driver sama manual. Kelengkapan kardusnya adalah yang pertama ada tempat pennya, ya, ada tempat pennya. Nah tempat pen ini juga berfungsi sebagai penyimpan pen nib, gitu, juga berfungsi sebagai penyimpan pen nib. Nah ini kalau ditutup, ya bisa jadi buat naruh pulpen, ya. Ini kelengkapan pertama. Kelengkapan yang kedua ada pulpennya, ya. Ada pulpennya dan ada khasnya Fake, ada kantong pulpennya. Ini ada pulpennya, ini pulpennya nanti kita bahas satu-satu ya. Kemudian ada kabelnya ya biasa aja tapi cukup kuat ya kabelnya ya. Ada USB dan kemudian ada Type C L shape ya. Ada Type C L shape. Kemudian ada tabletnya sendiri, ini dia ya. Ini ada kelebihannya Pro tuh ada di sini ya. Plus tombol-tombol ada 8 tombol di sini. 8 ya benar ya. Oh sorry 10, 12 malah. Ya ada 12 tombol di sini. Kemudian ada buat muter-muter di sini. Plus klik-klik. Nah berikutnya adalah Fake VK1060 ya. Ini dia kardusnya. Ini kardusnya sih agak berat nih. Bagian tutupnya ini tebal banget nih ya. Kemudian di bagian depannya ada gambar tabletnya sendiri ya, dengan tulisan VK1060 di depannya, ada logo Fake. Kemudian kiri kanan sih polos-polosnya cuma logo Fake segala macem, dan di belakangnya ada detailnya ya. Ya kardusnya desainnya sih biasa aja, cuman jujuran kardusnya berat. Ini kardusnya berat. Oke. Dalam kardusnya ada tempat pulpennya yang bisa berfungsi jadi tempat nyimpen pen nibnya. Ya, ini sama dengan tadi yang sebelumnya A15 Pro. Kemudian ada pulpen dan sama dengan kantong khasnya Fake, pen nib cadangan sama kabel ya, dengan Type C yang sudah L shape. Oke, ini dia L shape. Nah, berikutnya adalah ini dia yang agak premium ya, Fake A30. Nah, yang kardusnya beda sendiri, hitam. Nah, ada gambar depannya juga agak beda sendiri. Dia menonjolkan bagian yang glossy-nya punya dia nih, ya. Ini area yang nanti kita bahas nih ya. Ini glossy nih di sini nih. Kalau di tablet Asia, jadi ini kayak pamerin fitur terkininya dia. Ya, tapi kalau dari kardusnya sih biasa aja ya. Nggak ada yang istimewa. Your Mind di sebelah sini, logo Fake. Udah sih nggak ada yang istimewa lagi. Semua biasa aja. Isinya ada apa aja? Sama seperti biasa. Ada pen nib cadangan, kemudian ada
shape L Type C. Kemudian ada pennya ya, khasnya fake dengan kantong, tapi ini agak beda sedikit warna abu-abu. Kemudian ada tabletnya sendiri ya. Ada tabletnya sendiri, ini dia ya, dengan bagian yang glossy. Nah, kita akan coba compare satu persatu dari ada apa saja yang mereka punya. Kita akan coba compare satu persatu. Nah, ini dia ya, di depan gue udah ada A15 Pro. A15 Pro yang A15 Pro yang ini, VK1060 yang ini, dan A30 yang ini. Gue akan coba compare satu persatu apa saja yang mereka punya. Yang pertama gue akan coba bahas adalah tempat pennya ya. VK1060 sama 15 punya tempat pen nip yang sama ya. Masing-masing dia punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5 sama ya, sama punya 8. Cuman sayangnya A30 nggak dikasih tempat pen ya, tempat pen seperti ini. A30 nggak punya, sayang banget ya, padahal dia bisa dibilang dari desainnya segala macam dia lebih premium. Cuman memang udah gua nggak heran, karena biasanya untuk barang-barang murah kayak gini melebihkan sebuah fitur pasti mengorbankan fitur lainnya. Mungkin dia mengorbankan ininya. Nah, gara-gara ini mungkin bisa nambah 50.000 harganya. Itu yang pertama. Dari isi pen nipnya gua nggak usah hitung ya. Ini banyak banget loh ya. Cuman yang paling sedikit yang dapat cadangan dari plastik ini kelihatan adalah A30. Ini bisa dilihat tiga-tiganya. Yang paling sedikit dapat cadangan itu adalah A30. Ini tuh banyak banget tuh. Mungkin pen dulu belum habis, papannya udah hancur duluan. Ya, kelihatan ya. Sekarang kita bahas kabel. Kabel A15 Pro sama A30 sebenarnya jenisnya sama, ya. Jenisnya sama, cuman apa bedanya dengan VK1060? VK1060 dapat ikatan kabel nih kayak gini nih, ya. Yang ada velcro-nya, ya. Sedangkan dua tablet ini A15 Pro sama A30 itu nggak dapat apa namanya velcro kayak gini, jadi cuma kawat biasa tuh, ya, cuma kawat biasa. Sedangkan ini tuh ribet amat sih, kabel itu dapat tuh kan, dapat apa velcro-nya tuh, ya. Ini juga gue bilang sayang juga, padahal hal kecil yang bisa diperhatikan nih sebenarnya, hal kecil tapi cukup penting. Kemudian pen, tiga-tiganya punya kantong ya istimewa, kantong istimewa khasnya fake ya, tiga-tiganya punya kantong istimewa khasnya fake. Ini V1060, A15, A30 semua sama. Dan coba kita keluarin isinya. Ini sampai ketukar nih. Dan tiga-tiganya punya desain yang berbeda. Ya, tiga-tiganya punya desain yang berbeda. Ya. VK1060 desainnya seperti ini ya. Dengan desain seperti ini dia kayak ada cincinnya di tengah ya. Desainnya juga membesar dari ujung pangkalnya sampai ujung matanya itu membesar. Kemudian untuk A15 Pro desainnya tidak ada yang membesar ya, dia flat aja dari ujung sampai mata pennya flat aja. Hanya di sini sedikit membesar ya, jadi tidak ada yang istimewa. Dan material juga plastik, berbeda dengan 1060 yang materialnya karet. Ya, ini karet. A30 juga desainnya lurus aja, cuman dia dibikin kayak bukan tidak presisi ya, ada potongannya miring ya, pantatnya nih, pangkalnya ya, dan miring-miring juga desainnya, tapi rata dari ujung ke ujung ya. Bahannya plastik dan berwarna silver ya, jadi beda, tiga-tiganya ini beda nih ya, bisa dilihat. Hanya 1060 yang berbahan pennya karet, dia berbahannya karet, jadi jujur ini lebih nyaman di grip sebenarnya daripada yang keduanya. Nah, tapi kalau dilihat dari material ya, karet ini ya dengan kepala agak membesar ini lebih nyaman di grip sebenarnya, dipegang ya, ini lebih nyaman buat dipegang. Nah, sedangkan A15 Pro karena dia plastik jadi masih agak berasa tuh, gampang banget jari gue bergeser. Beda sama tadi ketika pakai 1060, ini agak seret karena dia karet bahannya ya, feel premiumnya justru berasa di yang karet. Cuman yang karet tuh nyimpennya hati-hati ya, jangan dilaci ya, kelamaan segala macam benyek karetnya kayak lengket gitu. Nah, ini berasa licin. Nah, mungkin nggak ngaruh juga sih sebenarnya, tapi dia teksturnya lebih licin. Ini gampang gua usap-usap gini tuh gampang. Nah, A30 sama aja sebenarnya ya. Dia teksturnya tuh agak licin sebenarnya. Ya. Dari ketiga ini mana yang paling enak di grip? Jujur aja yang paling enak di grip adalah 1060, VK1060 karena dia karet ya. Karet dan dia terasa agak lebih berat.
Ya, dia agak lebih berat dibanding yang lainnya. Oke. Paling enteng tuh ada kalau di antara dua ini kayaknya ini deh, punyanya A15 Pro yang paling enteng. Nah, berat ini bukan berarti berat bikin pegel ya, tapi berat ini kayak apa ya? Kayak berasa mantep lah di tangan ya. Untuk yang 1060 ya. Itu dia masalah pulpen. Nah, sekarang bagian penting dari tabletnya adalah kita coba bahas. Pertama adalah VK1060 ya. Kalau lihat dari desain sih, nah ya, ini flat aja. Ada 8 tombol di sebelah kanan. Dan dia nggak ada fitur yang aneh-aneh ya, hanya 8 tombol. 8 tombol ini tapi kliknya ini pasti pakai membran nih, pasti pakai karet di bawahnya. Cuman berasa kasar ya kliknya ya. Kedengaran nggak? Ini kedengaran kan ya? Tuh. Kasar deh ya. Dan walaupun dia kasar dan terdengar keras bunyinya, ini gampang banget kesenggol. Jadi kalau kerja di depan ya, ketekan tangan aja itu bisa kepencet. Tapi dari segi desain justru gue suka yang simpel-simpel kayak gini ya. Simpel-simpel kayak gini, dia nggak ada yang aneh-aneh ya. Dari secara fungsi segala macam, ini dia ya. Ada 8 tombol di sebelah kanannya. Kemudian kita coba A15 Pro ya. Ini sebenarnya agak, menurut gue agak berlebihan sedikit ya desainnya ya. Bukan desainnya, secara fiturnya ya. Memang secara desain sih oke ya. Dia ada apa sih ini namanya? Dial, scroll dial ya. Ini bisa buat zoom, bisa buat besarin kecilin brush segala macam ya. Di seperti cuplikan yang ini. Keluarnya ini brush zoom nih. Kalau brush zoom ketika diputar brushnya membesar. Tuh. Ya. Diklik lagi jadi zoom. Layarnya membesar. Jadi nge-zoom gak usah Ctrl plus atau buka klik kaca pembesar, klik drag segala macam. Ini juga bisa berfungsi. Nah, itu tadi cuplikannya pernah kita review dan dia ada 12 tombol. Nah, ini yang gue rasa agak berlebihan sampai dengan 12 tombol sebenarnya. Entah kenapa kalau gue pribadi gue masih lebih percaya shortcutnya Photoshop di keyboard ketimbang pakai ginian. Ya, takutnya kagok malah justru ya. Tapi nggak masalah, mungkin ada teman-teman juga yang udah terbiasa pakai dial bukan dial, sorry apa namanya, express key seperti ini ya. Nah, dari segi desain dia juga cukup kelihatan premium ya, dengan list emasnya nih di atas ini di scroll dialnya ya. Ini berfungsi sebagai zoom segala macam. Papan, kalau dari papannya ya biasa aja ya, nggak ada yang istimewa. Materialnya juga mirip sama apa namanya, teksturnya. Setelah kita coba ini sama, feel-nya sama 1060 ya, nggak terlalu kasar tapi juga nggak terlalu halus, tapi geremet-geremetnya masih kerasa ya, geremet-geremetnya masih kerasa ya, oke. Nah, yang terakhir adalah si bontot A30 ya. 30 itu terakhir keluar bukan sih, apa 15 keluar? Nih terakhir keluar ya. Nah, ini agak beda nih desainnya ya, agak premium. Lihat, bisa dilihat di sebelah kirinya ada area yang glossy-nya nih, bisa dilihat ya, area glossy-nya dia mengkilat. Dan kemudian dia bisa ada namanya touchpad ya. Touchpad ini bergerak seperti ini nih. Kita lihat liputan yang lalunya nih. Baru bunga. Ini mau kita besarin ya. Berarti ini tinggal geser ke atas. Nah, ini gue pakai sentuhan lemes ya. Kita coba ya. Lemes aja, nggak gue tekan. Ya cukup agak kasar geserannya, tapi dengan sentuhan lemes saya sih dia bisa nge-zoom. Nah, itu dia fungsi touchpadnya. Kemudian 4 tombol sentuh juga ya. Jadi bukan klak-klak lagi, tinggal pakai jari. Cuman memang kelemahannya ini sensitif banget nih ya. Gak usah dipencet, kesenggol tangan aja aktif dia gitu ya. Dan dari desain gue juga suka ini. Ini ada feel-feelnya Wacom sebenarnya deh. Wacom bambu tuh dulu kayak begini nih feel-feelannya. Sebelah kirinya glossy ya. Tengahnya apa namanya, Dove ya shape papannya gitu. Nah itu dia tadi ya dari fitur-fitur yang dimiliki tabletnya, baik dari desain tabletnya segala macam. Nah, sekarang kita coba masuk ke laptop. Gua mau coba compare secara cepet aja 3 feel dari tablet ini ya. Cuman feel tarikan brush aja ya. Feel tarikan brushnya gue mau coba compare satu persatu, yaitu menggunakan brush, pressure segala macam
kemudian goresannya kayak gimana, apakah ada delay segala macam. Oke, kita langsung masuk ke laptop. Oke, kita langsung ke pengujian yang pertama, yaitu adalah yang sekarang yang akan gue coba adalah A30. Oke, nah gue akan coba menarik goresan yang pertama A30 ini. Nah, menurut gue A30 ini punya sensor yang sensitivity yang enak sebenarnya ya. Jadi dia bisa ngikutin tekanan tangan. Oke, dia bisa ngikutin tekanan tangan. Karena maksudnya gini. Memang ketika ditekan kencang dia akan tebal, ketika dipelanin dia akan tipis, tapi dia sensitivity-nya pas gitu loh. Karena ada tablet yang sensitivity-nya kelewatan. Tekan dikit aja tebel banget. Kendor dikit aja ngilang malah. Jadi agak susah kontrolnya. A30 ini kontrol enak sebenarnya. Ya, A30 ini kontrolnya enak. Buat gue A30 kontrolnya enak. Misalnya gue buat tengah tangan tuh misalnya gitu kan. Tuh, ini gue tipisin, ini gue tekan. Ini enak banget sebenarnya buat yang suka gambar. Gue rasa A30 ini cocok meong nih kayaknya ya. Ya, kayaknya sensitivity-nya pas sesuai sama pressure tangan kita. Jadi nggak lebay. Gitu. Oke. Ini untuk pertama untuk A30. Nah, guys, selanjutnya yang kita coba adalah VK1060 ya. Kita langsung aja lihat nih ya. Gue coba terus VK1060. Oke. Nah, gue akan coba tarik goresan yang pertama ya. Oke. Bisa dilihat dari tarikan goresan ya. VK1060 ini lebih agak dibanding tadi A30. 1060 ini agak lebih kurang sensitif ya. Karena bisa dilihat ketika gue lemesin, dia nggak tipis-tipis amat tuh. Tapi bisa dibilang sensitivity-nya masih dalam golongan nyaman di tangan ya. Kalau ditekan dia menebal dengan presisi ya. Ini agak gue tekan tuh ya. Begitu gue tekan tipis. Nah, cuman entah kenapa ketika gue kendorin dia tidak bisa setipis A30 ya. Tapi ini masih bisa gue bilang ukurannya nyaman. Jadi kalau dibandingin A30 sama VK1060 masih lebih sensitif A30. Oke. Jadi memang masih dalam golongan 1060 ini masih bisa dibilang nyaman sebenarnya. Cuman tidak sesensitif A30. Oke, ini gue tekan tuh. Ya, tuh smooth dia larinya. Larinya pun smooth. Tuh. Ya. Dan tidak ada delay juga ya. Tipis sekali delaynya. Nah, oke, sekarang gilirannya A15 Pro ya. A15 Pro. Kita akan coba rasain feel-nya itu kayak gimana ya. 15. Oh, ini kok 15 Pro. Ya, ini yang agak beda dikit nih. Tuh. Ini justru yang gue bilang sensitivity-nya paling rendah di antara yang 3 ya. Dan papannya juga paling licin. Nah, ini udah tipis banget ya. Gue tekan dikit tuh, langsung ada di tebelnya tuh. Jadi hampir, ini gue lemesin, gue kencengin. Ya, dia hampir nggak ada perbedaan yang signifikan. Ya. Saya lemes banget tuh, baru berasa. Jujur aja, feel-nya yang paling berasa aneh tuh ada di A15 Pro ini kalau gue ngerasain. Ya, coba sekali lagi. Gue tipisnya juga nggak tipis-tipis banget, tapi gue lemesin banget, malah hilang. Tuh. Iya, nyaman sih, berasa sih sensitif, nyaman, empuk, enak. Tapi kalau kita bicara ngebandingin 3 tadi, A15 Pro ada di peringkat paling bawah untuk masalah sensitivity-nya. Ya, A30 lah yang paling nyaman dari sensitivity-nya. Bukan paling nyaman, paling oke lah ya. Tipisnya dapat, tebel pressure-nya ketika ditekan tebelnya bisa bertahap.
Kemudian kedua tadi VK1060 ya. Nah kalau ini memang rada dan papannya juga paling licin. Ya, papannya juga paling licin. Nah, ya. Jadi memang nggak terlalu apa yang namanya sensitif ya. Itu dia tadi guys ya. Jadi gue coba bahas kesimpulannya ya. Kalau secara fitur ya, buat di papannya sendiri ya, di boardnya A30 memang menang selangkah lah teknologinya, karena dia punya touchpad ya, mirip-mirip sama touchpadnya keyboard, walaupun tidak sesensitif punyanya bukan keyboard, punyanya laptop. Jadi cuma bisa buat zoom, besarin brush ya. Tapi gue rasa ini adalah teknologi yang oke. Kemudian dia nggak pakai tombol yang pakai membran untuk klak gitu kan. Di tombolnya udah layar sentuh ya kan, tinggal tuh, cuman sensitif banget sih emang. Nah Reja sih udah dibilangin. Gue coba menyimpulkan dari 3 tablet ini ya, memang ada plus minusnya ya, beberapa seperti A30 jujur aja boardnya tadi yang paling sensitif, bukan cuman sebenarnya papannya adalah goresannya adalah yang paling sensitifnya, paling enak, paling asik gitu loh. Tipis banget, tebal bisa tebal banget ya. Kemudian dari teknologi yang dipakai, dia udah punya touchpad, dia udah bisa ada bukan layar sentuh ya, tapi nggak ada tombolnya tapi bisa dipencet gitu loh ya kan, tinggal klik gitu. Nggak klik tapi dipencet bisa gitu kan, walaupun tuh sensitif banget dan agak annoying kalau sampai kepencet sendiri. Nah, cuman memang untuk menonjolkan itu A30 mesti ngorbanin banyak hal. Pertama yang dikorbanin adalah nggak ada tempat naruh pulpen ya. Tempat naruh pulpennya nggak ada. Kedua, dia nggak punya ikatan kabel. Ikatan kabelnya tuh dia nggak punya. Begitu juga dengan A15 ya, yang punya dial scroll itu loh ya, buat ngezoom segala macam ya. Dia punya teknologi tapi ngorbanin juga, salah satunya adalah tadi ya, sederhana sih, mungkin biaya produksi cuma 5.000, velcro pada gulungan kabelnya ya. Tapi jujur aja dari ketiga ini yang mungkin agak tengah-tengah nih, nggak aneh-aneh, adalah VK1060 ya. Dia fiturnya nggak aneh-aneh, dia punya tombol express tapi dia nggak punya kelebihan istimewa seperti dial scroll atau misalnya touchpad, kan dia nggak punya ya. Fiturnya wajar-wajar aja, tapi lainnya dia seperti punya ikatan kabel velcro, dia punya tempat pen, dia punya ya. Jadi kalau yang paling lengkap dan paling wajar sebenarnya adalah 1060. Nah, tapi gimana feel-nya tadi ngerasain dari 3 brush? Jujur aja kalau peringkat pertama yang paling nyaman buat gua adalah A30 untuk brushnya ya. Brushnya tuh A30 paling asik. Kemudian diikutin sama 1060. 1060 ini juga lumayan lah, tidak sesensitif A30. Cuman masih berasa sensitivity-nya cukup asik ya. Dan keduanya A30 dan 1060 ini punya tekstur papan yang mirip-mirip, dratnya mirip, kasar-kasarnya mirip ya. Nah yang jujurnya agak ajaib sebenarnya adalah A15. Brushnya, pressure-nya nggak terlalu asik ya, tebel tipisnya nggak terlalu, bisa dimainin bisa, cuman nggak kayak A30 yang asik gitu loh, tipis-tipis buat sketsa tuh asik gitu ya. Tapi gimana ya, dia sekali gores aja pelan udah tebel ya. Gua agak kencengin ya, tebelnya nggak jauh beda gitu, nggak signifikan ya. Seri sensitifnya bisa dibilang paling rendah. Kemudian tekstur papannya A15 Pro ini paling licin di antara tiga-tiganya gitu. Nah, jadi sebelum teman-teman nanya di kolom komentar, "Bang, paling asik buat gambar yang mana?" Gue bisa simpulkan paling asik buat gambar adalah Fake A30. Ya, dari kelebihan-kelebihannya yang pertama tadi adalah sensitivity-nya asik, tekstur papannya juga agak-agak kasar ya. Nah, itu dua kelebihan yang bisa dipakai gitu ya. Itu kesimpulan gue. Jadi peringkat 1 adalah A30. Peringkat 2 bisa gue bilang VK1060, dan peringkat 3 adalah A15 Pro ini. Oke?
Gitu aja review kali ini ya. Gue juga masih punya utang review. Sampai hari ini gue masih pakai VK1060 untuk kerjaan berat. Mungkin seminggu 2 minggu lagi gue akan keluarin videonya. Perasaan gue make ya. Batin gue make 1060 untuk kerjaan-kerjaan berat ya. Nah, bentar lagi gue mau coba tukeran sama Reja. Jadi review nanti ini dua orang yang ngetes. Reja pakai A30, gue pakai 60, ntar tukeran. Nah, feel-nya tuh kayak gimana? Nanti kita coba simpulkan. Nah, jangan lupa komen di bawah ya. Kalau ada pertanyaan, ada diskusi segala macam, gue lihat asik. Bahkan ada yang di kolom komentar ada yang jualan juga. Bang, gue punya ini nggak dipakai, ini mau bayarin nggak? Kalau nggak pakai segala macam, monggo. Nanti tetap jaga komentar yang sopan, yang baik ya. Karena kita pekerja seni juga tetap harus menjaga etika dalam berbahasa. Oke, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa like juga, share ke teman-temannya juga kalau yang ada lagi nyari-nyari tablet. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dan goodbye.